Orang-orang pinter yang bisa bicara, ngejek, mencari kesalahan terus, tidak bisa membuat jembatan, tidak bisa. Brother, ketika ada yang pernyataan bahwa orang yang mengkritik hanya mengejek dan tidak akan mampu membangun jembatan serta membuka lapangan pekerjaan, kita perlu meluruskan satu hal. Dalam sistem demokrasi liberal, kritik bukan ejekan. Kritik adalah bagian inti dari sistem itu sendiri. Tanpa kritik, yang tersisa hanyalah panggung pujian sepihak kepada penguasa. Kritik hari ini tidak lahir dari ruang kosong, ia lahir dari realitas pembabadan hutan, konflik agraria, proyek tambang yang merusak lingkungan, banjir, longsor, hingga korban jiwa. Ia juga lahir dari fakta bahwa sebelum ada suara yang dibungkam karena dianggap mengganggu kepentingan, maka menyederhanakan kritik sebagai sekadar mencari kesalahan justru bertentangan dengan prinsip demokrasi liberal itu sendiri. Berbeda dengan Islam, dalam sistem pemerintahan Islam ada mekanisme penting bernama muhasabah lil hukmi. Artinya, rakyat wajib mengkoreksi, mengontrol, dan menasehati penguasa agar tetap berjalan di atas hukum Allah, brother. Ini bukan provokasi, bukan makar, bukan penghinaan. Ini adalah kewajiban syar'i. Rasulullah menyebut orang yang berdiri di hadapan penguasa zalim lalu menasihatinya sebagai penghulu para syuhada. Dalam Islam, kritik bukan ancaman stabilitas tetapi penjaga keadilan. Penguasa tidak kebal koreksi, rakyat tidak boleh dibungkam saat kezaliman terjadi. Namun, persoalan kita hari ini bukan hanya soal kritik, yang jauh lebih besar adalah soal bagaimana kekayaan alam dikelola dalam sistem demokrasi liberal. Sistem ini tidak memberi solusi struktural, yang terjadi hanyalah perpindahan penguasaan tambang dari satu elit ke elit yang lain, dari korporasi ke korporasi yang lain. Rakyat hanya kebagian debu, limbah, banjir, dan kerusakan. Padahal dalam Islam, tambang dengan deposit besar adalah kepemilikan umum. Rasulullah pernah memberikan tambang kepada Abyad bin Hamal, lalu menariknya kembali ketika diketahui depositnya sangat besar. Ini menunjukkan bahwa tambang besar tidak boleh dimiliki individu atau swasta. Para ulama menegaskan negara hanya sebagai pengelola, bukan pemilik hasil tambang. Bukan untuk memperkaya segelintir elit, tetapi dikembalikan untuk seluruh rakyat. Nantinya akan dipergunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar. Sementara yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Dalam rentang 2017 sampai 2021, rata-rata 2,54 juta hektar hutan di Indonesia hilang setiap tahun. Alam berusaha, kekayaan habis, lalu apa yang akan diwariskan kepada generasi setelah kita selain krisis? Yang lebih berbahaya lagi, ketika ormas dan tokoh agama mulai terjerat kepentingan politik dan konsensi tambang. Imam Al-Ghazali telah mengingatkan bahwa rusaknya rakyat berawal dari rusaknya penguasa, dan rusaknya penguasa berawal dari rusaknya ulama karena cinta harta dan kedudukan. Saat itu terjadi, maka muhasabah lil hukmi ikut mati. Maka hari ini, persoalan kita bukan hanya soal ejekan atau kritik. Persoalan kita adalah sistem demokrasi liberal yang rusak dan terus melahirkan kerusakan. Demokrasi liberal gagal menjaga lingkungan, gagal menjaga keadilan, gagal menjaga keamanan, gagal juga menjaga amanah kekayaan rakyat. Islam menawarkan sistem alternatif yang adil, tegas, dan berpihak pada kesejahteraan umat. Mulai baca buku lagi, mulai dari baca, lanjut ke cerita. See you, brother.